Rabbil alamin. Apa babnya? Kebagian ilmu hadis. Bagian Ilmu hadis. Macam-macam ilmu hadis. Macam-macam ilmu hadis. Summa qala, kemudian berkata oleh musannif, anwa'ul ilmil hadisi, macam-macam ilmu hadis. Maksudnya itu ilmu, bukan ilmu Allah yang dibahas ini. Al hadis ini bukan hadis Allah, hadis ilmu yang baru, maksudnya ilmu makhluk. Idraku mufradin, mengetahui makna yang mufrad. Tasawuran, pada tasawur. Olim, diketahui. Wadarku nisbatin, dan mengetahui jatuhnya nisbah. Itu ada di mahdhuf darku wuqu'i au adamu wuqu'i nisbatin. Kada wuqu'i au adamu wuqu'i nisbatin. Ada di mahdhuf situ, wuqu'i au adamu wuqu'i. Karena sini tasdik bang, tasdik itu kan bahasa kita tuh memberikan penghukuman dari mahmul ke maudhu. Ada di mahdhuf situ. Darku wuqu'i au adamu wuqu'in nisbati, wuqu'in nisbatin. Mengetahui terjadinya nisbah atau adamu wuqu'in nisbatin, atau tidak terjadi nisbah. Bitasdikin, dengan tasdik, usim. Wa qaddimil awwala, dan dahulukanlah olehmu akan yang pertama. Yang mana yang pertama? Ilmu itu kan ada dua. Ilmu apapun itu biasanya tapi dua. Yang pertama dulu tasawur, kemudian ya tasdik. Tasawuf itu menggambarkan makna, menggambarkan sesuatu di zihin kita, di otak kita, tanpa memberikan hukum. Tasawuf namanya. Kalau tasdik itu ada pemberian hukum sudah. Kayak kita belajar di balaghah, mahkum bi sama mahkum alaih, ya Allah. Nah berarti waqaddimil awwala indal wad'i, yang mana itu didahulukan, dan dahulukanlah olehmu akan yang pertama. Mana? Tasawur dahulu, karena langkah untuk mendapatkan tasdik itu melalui tasawur dulu. Indal wad'i, ketika peletakan. Maksud wadak tuh misalnya belajar kah, mengajar kah, atau apakah, itu didahulukan tasawur dulu, hanya tasdik. Li'annahu muqaddamun bit-tab'i, karena sesungguhnya itu tasawur muqaddamun, yaitu didahulukan bit-tab'i, pada tabiat. Kan tahapannya sebelum tasdik itu mesti tasawur dulu, ya Allah. Maka ketika tasawur terdahulu pada tabiat, pada tabak, maka ketika pada wadak pun mengiringi pada tabak.
lalu tasawur baru hulu, hanya tasdik. Misalnya kita mau apa, kalau misalnya ngajar ya, kita dahulukan membahas tentang tasawur dulu, hanya tasdik. Wan nazari mahtaja li ta'ammuli. Nazar yaitu sesuatu yang berhajat kepada ta'ammul. Ta'ammul itu maksudnya berpikir. Ilmu itu kan ada ilmu daruri, ada ilmu nazari. Yalah. Sama kan lah. Tasawur ada tasawur nazari, ada tasawur daruri. Tasdik sama tasdik daruri ada, tasdik nazari ada. Yang namanya nazari itu mahtaja li ta'ammuli, sesuatu yang berhajat kepada pikir. Artinya kita untuk mendapatkan sesuatu, misalnya untuk mendapatkan ilmu itu perlu berpikir dahulu, kada langsung dapat. Paham kah? Jurang, misalnya jurang 1 tambah 1 2, kita perlu berpikir lah. Ada berarti itu apa namanya? Daruri. Nah ya lah. Atau jurang 2 1 itu setengah daripada 2. Ya kalau 1 setengah daripada 2, kita kan tidak perlu memikirkan 1 kan enggak 1 setengah daripada 2 itu berarti daruri. Berarti kalau misalnya yang contohnya secara umumnya aja, misalnya yang contoh nazari, misalnya jurang jin, orang menyebut kata jin, kawalaikum lah, langsung lah jin itu, kawalaikum macam-macam bayangan lah, jin tuh kayak ini, giginya betaring, ya Allah, ya lah, alaknya genal, kemudian sangar, atau kuntilanak, jin bela, atau hantu tuh jin bela, ya lah. Kita kan kadang langsung mengetahui makna jin itu, macam-macam kita berpikir hanya tergambar jin itu tuh kan belum tentu juga kalau ya. Paham pak? Ada namanya apa namanya pikir, paham? Wa aksuhu wa daruriyul jali, dan kebalikannya yaitu daruri al jali yang jelas. Ya tapi tanpa ada pikir, tanpa ada ta'ammul. Wa ma bihi ila tasawurin usil, dan sesuatu bihi dengannya sesuatu ila tasawurin kepada tasawur usil yaitu disampaikan. Yud'a disebut akan itu sesuatu biqaulin syarihin dengan istilah qaul syarih. Fal nabtahil maka hendaklah merendah. Fal tabtahil maka hendaklah merendah oleh engkau. Qaul syarih itu istilahnya kaina ta'rif atau definisi atau mu'arrif namanya. Kita tuh hendak sampai kepada tasawur itu perlu yang namanya qaul syarih atau ta'rif istilahnya atau mu'arrif. Sesuatu yang dengan sesuatu itu sampai kepada tasawur. Artinya kalau kita tuh hendak tahu tasawur itu kayak apa, sampai kepada tasawur itu perlu yang namanya qaul syarih. Paham kah? Contoh aja, misalnya wudu. Kita kan kayak apa wudu? Lalu kan definisi wudu itu kan apa? Ghaslu aqdain makhsusatin biniyatin makhsusatin. Ya Allah. Artinya kan membasuh beberapa anggota yang ditentukan dengan niat yang ditentukan. Lalu kita kalau mengerjakan wudu itu, ya Allah, itu kan perlu yang namanya qaul syarih. Paham kah? Supaya kita kawa mendapatkan tasawuf tadi. Paham? Wa ma li tasbiqin bihi tuwsila, dan sesuatu ditasbiqin bagi tasdik bihi dengannya sesuatu tuwsila disampaikan bihujjatin dengan hujjah, maksudnya disebut dengan hujjah. Kalau ini sesuatu yang kita tuh dengan sesuatu itu sampai kepada tasdik, itu yud'a
bihujjatin, karena disebut dengan hujjah atau istilahnya kias, karena kias hujjah. Yu'rafu indal uqala'i, diketahui, dikenal di sisi uqala, orang-orang yang berakal. Atau kias biasanya kan kayak misalnya kita sebelum menetapkan misalnya kan al-alamu hadisun, alam itu baru. Nah sebelum itu kita ada namanya hujjah, lalu kita apa namanya proposisi, apa namanya tuh muqaddimah sughra kubra, kullu alamin mutaghayyirun, alamun mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Lalu kan natijahnya paham lah itu yang namanya kias tadi, paham kah? Kita kan menghukumi alam itu baru ya, kalau nah dari mana dapatnya? Melalui tadi kias atau hujjah, paham? Aku katakan lafza anwa'in, lapas anwa', kan judulnya anwa'ul ilmi al hadisi. Nah kata anwa' itu yukhrijul ilmal qadima, yaitu mengeluarkan ilmu yang kadim. Di sini yukhriju sama aja Pak, sama aja. Sudah yang dipakainya tuh hadisnya aja, ada waktunya. Yukhrijul ilmal qadima, mengeluarkan ilmu yang kadim. Ilmu kadim itu ilmu siapa? Ilmu Allah. Karena ilmu Allah itu ada macam-macamnya, satu aja. Ilmu Allah itu satu aja, meliputi segala sesuatu. Kalau ilmu milihnya anwa bermacam-macam, otomatis kata anwa itu sudah menunjukkan bukan ilmu Allah. Maksudnya yang dibahas di sini bukan ilmu Allah. Karena kata anwa itu menunjukkan bukan ilmu Allah sudah. Paham lah? Karena ilmu Allah itu satu aja. Nah, ilmu kita macam-macam ilmu fikih segalanya ya Allah ya Allah. Ya Allah. Nah kata anwa itu sudah cukup dah memberitahu bahwasanya pembahasan yang di sini karena itu bukan ilmunya Allah. Fa innahu la tanawu'a fihi, maka sesungguhnya ilmu qadim la tanawu'a, tidak bermacam-macam fihi padanya ilmu qadim. Sini mukhrijun lil ilmil qadimi, lil ilmil qadimi juga. Lihat-lihatnya lah. Sama sini. Tidak alam Pak. Tidak alam Pak. Fa'ityanuhu bil hadisi, maka mendatangkan dengan lapas hadis, anwa'ul ilmil hadisi ya Allah tuh. Ba'da dzalika, sesudah demikian anwa'il ilmi, takkidun, yaitu menguatkan, wa idahun, dan menjelaskan, lil mubtadi'i, bagi pemula, supaya pemula ini tahu bujur-bujur nang dibahas di sini adalah ilmu hadis, bukan ilmu qadim, ilmunya makhluk, bukan ilmunya Allah. Kalau anwa aja mungkin bagi orang yang sudah nang mahir tahu anwa itu, oh berarti ini pembahasannya bukan tentang ilmu qadim. Kalau bagi mubtadi anwa biasa ilmu biasa bisa aja membahas tentang ilmu Allah nih. Lalu kan ditekankan lagi supaya bujur-bujur paham bahwasanya yang dibahas ini adalah ilmu, bukan ilmu Allah. Yang lain kan pasti tahu bila anwa'ul ilmi aja macam-macam ilmu. Tahulah pembahasan itu apakah ilmu qadim atau ilmu makhluk, ilmu hadis. Itu tahu loh, yalah. Kamu jauh lah yalah. Takkid atau menjelaskan bagi mubtadi, bagi para pemula. Ya kalau ilmu Allah itu satu yalah. Kalau kita ini kan bisa jadi kalau kita tuh hendak
mengetahui ilmu itu, dapat ilmu itu melalui proses tasawur lawan tasdik. Kita lah ya, berarti ada tasawur, ada tasdik. Berarti mendahulukan tasawur baru tasdik itu kan. Ya kalau lah ada nang tadahulu, ada nang tadudi, itu kan bukan makna kadim. Wal ilmu ma'rifatul maklumi, bermula ilmu yaitu mengetahui yang diketahui. Mengetahui yang diketahui berarti ilmu namanya. Pilih yang akan ditahu, ilmu namanya. Summayan kasimu, kemudian sesungguhnya innahu yang kasimu terbagi oleh ilmu ila tasawurin wa ila tasdikin, kepada tasawur, wa ila tasdikin, dan kepada tasdik. Inilah wa kullun minhuma, dan bermula tiap-tiap daripada keduanya. Ila daruriyin wa ila nazariyin, terbagi kepada daruri dan nazari. Ilmu tasawuf tasdik. Sini ada berarti apa pertama daruri, kedua nazari. Sama sini daruri sama nazari. Fal aksamu, maka bermula bahagiannya arbaatun, yaitu 4. Ya Allah, ilmu itu kan ada tasawur, ada tasawur, ada tasdik. Tiap tasawur ada daruri, ada nazari. Tasdik ada daruri, ada nazari. Berarti 4 ya Allah ya lah. Fa'in kana, maka jika adalah dia ilmu idraka ma'nan mufradin, yaitu mengetahui makna yang mufrad. Mufrad di sini bukan mufrad lawan daripada tasniyah atau jamak, bukan itu. Atau mufrad lawan daripada ghairu mufrad. Ada kalau khabar kan ada mufrad, ada ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu apa? Kabarnya di jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, maksud mufrad di sini bukan itu. Paham? Mufrad di sini maksudnya tuh mengetahui suatu makna tanpa memberikan hukum. Paham gak? Kita tuh hanya ada maknanya tuh di zihin kita, di gambaran kita, atau hanya berupa konsep. Wah, di otak kita. Fahuwa tasawurun, maka bermula dia itu tasawur. Ka idraki makna Zaidin, seperti mengetahui makna daripada Zaid. Zaid orang. Zaid itu apa? Zaid itu kan nama bagi seseorang yang ditentukan, gitu loh. Iyalah. Kan di dalam otak kita, oh Zaid, oh berarti nama seseorang. Yang itu ada di dihin kita, di otak kita loh. Makna daripada Zaid. Paham? Itu namanya makna mufrad tanpa kita memberikan hukum pada Zaid. Paham gak? Itu namanya makna mufrad. Misalnya contoh lain, misalnya ar-rummanu, apa rumman? Delima hamidun. Apa hamidun? Masam.
Contohnya misalnya kita mentasawur aja, tasawur. Ini namanya maudhu karena yang mulai lah. Ini mahmul atau istilah di nahwu ini mubtada, ini khabar atau ini mahkum alaih, ini mahkum bih. Betul kok? Istilah di apa namanya di mantik, maudhu itu mubtada, khabar itu mahmul. Nah, lalu misalnya ada kata ar-rumman, gua menyebut ada ar-rumman hamidun. Kita menangkap kata delima sama hamid. Lalu kita tasawur dulu. Tasawur rumman ini apa maknanya? Paham lah? Oh, rumman ini. Ya Allah. Lalu kan ada di dihin kita gambaran rumman itu ya Pak. Paham? Kemudian pula yang kedua, kita menggambarkan ulang hamid masam itu ya Pak. Paham lah? Paham? Tanpa kita mengaitkan antara hamid ini dengan rumman. Ini belum ada kaitannya lagi, ini masing-masing. Kita hanya mentasawur menggambarkan makna ini di otak kita. Paham nggak? Misalnya kata-kata mobil jurang, berarti kan mobil itu otomatis banyak empat. Ya Allah, itu kan berarti kita tasawur hanya. Misalnya kan ada jurang, mobil mahal, kan kita mentasawur mobil itu kayak apa? Ya Allah, kemudian mahal itu apa? Kita belum mengaitkan antara mahal lawan mobil. Paham nggak? Itu namanya tasawur, hanya ada di otak kita tanpa kita memberikan hukum yang ada pada mahmul ini kepada maudhu. Paham nggak? Paham nggak? Di otak kita tuh hanya berupa konsep, istilahnya itu konsep. Di situ kan Zaidun, makna Zaidin, makna Zaid itu kan nama bagi seseorang. Ya kalau itulah. Wa in kana idraka wuqu'i nisbatin. Nah, dan jika adalah ilmu itu idraka, yaitu mengetahui wuqu'i nisbatin, terjadinya nisbah. Nah, maksud terjadi nisbah itu kita sudah menghukumi apa namanya nih mahmul ini kepada maudhu. Itu namanya tasdik ya. Kalau istilah menghukumi, memberikan hukum mahmul kepada maudhu. Belum paham belum insyaallah. Kaidraki wuqi'il qiyami, seperti mengetahui terjadinya berdiri. Fi qaulina, pada perkataan kita Zaidun qaimun, bermula Zaid yaitu berdiri. Wa hadza makna qaulihi, bermula ini makna perkataannya idraku mufradin, mengetahui makna mufrad. Al baita itu maksudnya baitnya, tamimil baita, sempurnakan baitnya. Tadi kan tasawur dulu, kemudian kayaknya hanya mendapatkan tasdik gitu lah. Ini harusnya ini. Perhatikan, contohnya kan di sini Zaidun qaimun sama aja nahu. Zaidun qaimun sama Zaidun yang lain lah. Sama aja nih. Cuman kan istilahnya kayaknya di sini maudhu mubtada itu, kemudian khabar itu disebut mahmul. Perhatikan. Fa Zaidun qaimun, maka bermula lafaz Zaidun qaimun istamala ala tasawwuratin arba'atin, yaitu mencakup atas tasawur yang 4. Yang pertama tasawurnya nih, tasawur maudhu'i, tasawur maudhu. Tasawur maudhu. Kemudian yang kedua tasawur mahmul.
Yang ketiga tasawur nisbah. tasawur nisbah kah? Bainahuma kah? Ya. Antara atau mahmul kah? Bainahuma antara keduanya. Ya. Yang ketiga hanya wuku'un nisbah atau adamu wuku'in nisbah. Situ kan tasawur loh maksudnya. Tasawur nisbah lah lah. Karena di bagian yang kapan nih kena kalau menurut apa nama falasifah atau ulama mantik ini tasdik sini kena. Lalu wuku'un nisbah adamu atau adamu wuku'in nisbah. Nah contohnya tadi Zaidun kaimun, perhatikan Zaidun kaimun. Mana mauduk? Mana? Berarti Zaidun. Mahmul kaimun. Nah perhatikan. Langkah pertama yaitu tasawurul mauduk. Kita tasawur dulu. Kita bayangkan makna daripada Zaid. Paham di otak kita? Zaidun kaimun. Zaidun kaimun. Sebelum kita menghukumkan Zaid itu berdiri, kita harus paham dulu makna masing-masingnya ini. Zaid itu apa maknanya, kemudian kaim itu apa maknanya, pahamlah. Kita kadang-kadang langsung memutuskan berdiri itu dihukumkan kepada Zaid, lalu istilahnya kan Zaid berdiri. Kadang-kadang dulu, pahamlah. Kita harus paham makna ini, paham makna ini. Oh Zaid di dalam otak kita. Ini apakah kita harus tasawur dulu? Apakah? Pahamlah? Harus tasawur dulu. Kadang-kadang kita melalui tasawur. Misalnya jurang, misalnya ikan bagari juga. Bank konvensional itu haram. Jurang bank konvensional itu apa gerang? Tidak tahu ya. Maknanya tidak tahu, definisinya tidak tahu. Kemudian haram apa gerang? Tidak tahu juga aja. Kayak Pak Ikam hendak memutuskan bank itu haram. Tidak tahu. Pahamkah? Tasawur dulu maknanya. Kemudian hanya karena dinisbahkan. Bila paham sudah, pahamkah? Imbah itu kayaknya hanya dihukumakan. Cocok ada? Paham? Nah, lalu kayak ini perhatikan. Zaidun qaimun, tasawur mauduknya. Lalu kita oh ini Zaidun ini berarti nama untuk seseorang. Betul kah? Kemudian kaimun, oh berarti kaimun itu keadaan seseorang yang dianggap berdiri. Yang lainlah keadaan seseorang yang dianggap berdiri. Ini kan masing-masing punya makna. Kan ada kaitannya belum? Belum ada kaitannya. Kemudian, nah hanya di bayangan kita lalu hanya tasawur nisbah. Nisbah ini kan maksudnya dikaitkan atau ta'alluqul mahmul ilal mauduk. Ta'alluqul mahmul alal mauduk. Kita kait-kaitkan nih antara mahmul ini kepada mauduk. Kan Zaidun kaiman lah. Sebelum kita nisbah akan kaim ini ke sini, boleh jadi Zaidun tuh di bayangan kita ini punya Zaidun nama seseorang. Boleh jadi Zaid itu duduk, kemudian badabah, bajugit, bagentong, macam-macam. Yang lah. Paham? Kemudian kita kait akan gini ke sini. Oh, kalau di bayangan kita berarti Zaid ini kiam, berdiri. Tapi kita belum memutuskan lagi bahwasanya Zaid itu berdiri. Di bayangan kita nih masih konsep lagi, masih di diri kita. Paham ada? Di gambaran otak kita itu Zaid itu berdiri. Sebelum kita menisbahkan kaim ini ke sini, paham? Boleh jadi Zaid macam-macam. Paham ada? Tapi ini kan ketika kita menisbahkan hanya maksudnya manta alok akan hanya menghubungkan ini ke sini. Lalu ketika kita ta'alluq akan itu Zaid nang asalnya ini itu sudah hilang deh. Lalu di gambaran kita itu berarti Zaid berdiri, paham lah? Nah setelah itu hanya misalnya wuku nisbati ternyata memang Zaid itu berdiri. Lalu kita beranggapan berkata Zaid itu yaitu berdiri. Berarti kan kita memberikan hukum yang ada pada mahmul ini kepada Zaid, yaitu namanya tasdik. Lah kalau sudah diberikan hukum kepada ini maka disebut
tasdik. Tapi kalau misalnya hanya dikait akan hanya, makanya nanti begini, nah ini termasuk tasawur nih, paham nggak? Termasuk tasawur. 1, 2, 3 masih tasawur karena kadeda menisbah penetapan hukumnya ada belum, hanya nisbah itu ta'alluq aja hanya kita mengkait akan aja, paham nggak? Paham ada? Paham? 1, 2, 3 itu ini bedanya. Nah keempat ini ya tadi kan lah ini yang ketiga lah, ini kan kita tadi membayangkan makna zaid, kalau kemudian makna qaim, ya Allah, qaim itu kan berarti posisi seorang dikatakan berdiri, dianggap berdiri ya Allah. Kemudian ini kan satu makna kita kaitannya belum tasawur, lalu kita nisbahkan, kita kaitkan di sini berdiri ini kaitkan kepada zaid. Lalu kan ketika kata berdiri itu kita kaitkan kepada zaid, berarti kan yang kemungkinan asalnya zaidun untuk nama seseorang tadi kan zaidnya bisa berdiri, bisa bergantung ya Allah. Lalu kan di dihin kita itu berarti zaid ini berdiri, tapi masih berupa konsep di otak kita. Paham lah. Kalau memang kenyataannya ternyata zaid itu berdiri, lalu kita zaid yaitu berdiri, berarti kan kita sudah menghukumkan mahmul ini kepada maudhu. Itu tasdik namanya sudah. Yang ini yang keempat nih. Ini tasawur, ini tasdik. Nah tasdik ini harus melalui ini 3 ini. Paham kah? Paham? Ini paham nisbah bedanya ini lawan ini. Kalau ini kan kita sudah memberikan hukum, mahmul ini diberikan kepada maudhu. Kalau ini kita hanya berdasarkan mengait-ait akan, nah, sehingga mengeluarkan kemungkinan yang lain pada zaid tadi. Mungkin kan zaid duduk, berdiri, bergantung, berjugit, bertiharap, berhiring segalanya. Ya kalau tapi ketika kita kaitkan kata qaim ini, berarti kan otomatis di zihin kita tuh berarti zaid ini berdiri. Paham? Lalu kita putus akan ternyata memang zaid berdiri. Lalu di kita zaid yaitu berdiri. Berarti tasdik berarti tidak ada, kita tuh memberikan hukum yang ada pada mahmul ini kita berikan kepada maudhu zaid ini. Paham? Tasdik namanya. Paham? Berarti kan zaid itu tak berdiri, berarti penghukuman ada itu. Penghukuman ada. Penghukuman lah yang penting kan ada wuku' nisbahnya atau adamu wuku' nisbah. Artinya kan ketika misalnya kita zaid laisa biqaimin misalnya, zaid itu tak berdiri. Berarti kan kita menghukumkan zaid ada itu yang namanya adamu wuku' nisbah. Ternyata nisbah itu kada sampai kepada zaid. Pada zaid, paham ada? Berarti itu termasuk berarti tasdik. Paham? Yang penting ada hukuman, baik itu hukumnya itu misalnya isbat menetapkan mahmul ini kepada maudhu atau nafi meniadakan mahmul kepada maudhu. Paham? Paham? Nah ini mungkin masih anak-anak ini kan lah ini makanya tasawur nisbah lah. Tasawur itu berarti masih didihin, kita belum memberikan hukum. Ya kan lah zaidun qaimun, kita paham makna zaid itu kan nama seseorang, qaimun itu posisi yang dianggap berdiri ya Allah. Nah kemudian setelah itu ketika kita misalnya kata zaidun aja, lapas zaid misalnya nama untuk seseorang, zaid itu kan boleh jadi waktu itu duduk ya lah, berabah dijihin kita nih ya Allah, berhiring ya Allah, berharap segalanya. Tapi ketika kita mulai sudah mengaitkan ini ta'alluq ini nih mahmul kepada maudhu, lalu dijihin kita, berarti dijihin kita ini zaid, gambaran zaid itu tadi berdiri, tapi masih dijihin lagi, masih sebuah konsep. Paham? Tapi ketika misalnya sudah kita menetapkan zaid itu berdiri, berarti kan kita ada di sana penetapan hukum nah mahmul ini kepada maudhu. Paham kah? Tasawur itu masih dijihin kita. Paham kah? Belum ada penetapan hukum. Paham? Paham kah? Paham kah? Apa ya? Yang keempat ini kan bedanya yang ketiga keempat nih. Nah keempat ini kan kita kan mengkaitkan si mahmul ini kepada maudhu.
Tadi kan ketika kita mengatakan qiyam itu kepada Zaid, berarti kan Zaid itu di gambaran kita ini berdiri ya Allah. Tapi kita belum memutuskan bahwa Zaid itu berdiri, belum. Paham? Tapi ketika kita misalnya Zaid itu memang berdiri, berarti kan ada penetapan hukum di sana sudah. Kalau ini kan yang tiga ini masih kita mengatakan di sini di dian kita ini masih gambarannya itu berarti Zaid berdiri. Kita kada memutuskan Zaid itu berdiri. Paham? Maksudnya pada kenyataan itu maksudnya kita memberikan hukum. Paham lah? Intinya tuh, ukurnya tuh kita memberikan hukum. Pada kenyataannya kita memberikan hukum mahmul kepada maudhu ini. Paham? Paham ada? Dilepaskankah? Apanya? Harus dilepaskankah? Yang apa tuh? Kan yang disebut tadi masih di sini pada dilepas. Kan itu masalah dilepaskan. Pokoknya ketika kita tuh memberikan hukum sudah kepada maudhu itu, maksudnya walaupun itu dilepaskan. Artinya ketika kita memberikan hukum Zaid itu berdiri, berarti itu namanya tasdik sudah. Pemberian hukum telah hukumnya pemberian hukum itu nah. Apakah wuqu'in nisbah atau adamu wuqu'in nisbah? Paham? Paham? Maudhu tadi ya, bahasa kita tuh mubtada. Kalau di apa namanya di nahu mahmul itu khabar. Harus sesuai. Tetap itu disebut tasdik. Intinya pemberian hukum. Karena di apa namanya? Bukan apa namanya? Filsafat itu kan filosof mengatakan al-alamu qadimun. Itu tasdik gua. Walaupun pada kenyataannya salah. Ya kalau salah. Tapi kan di sana ada pemberian hukum. Alam itu kadimnya. Ya kalau kita kan al-alamu hadisun. Karena kita ada sudah kan. Kita kan sudah dari apa namanya? Dari Al-Qur'an, hadis kalau adalah yang menunjukkan itu. Kalau ini berfilosof ini lebih kisah orang. Mau olah itu lebih kisah orang. Kita ini sudah ada deh, maksudnya ada deh bahan bakunya. Dinya malah orang aja lagi. Paham lah? Penting ada di sana pengumuman walaupun pada kenyataan salah. Paham? Allah tasawuf nisbah dulu. Bilihnya misalnya kita nyabus itu dilihat ilmu kan ilmu itu kan dari sesuatu nang pikir sesuatu nang kada tahu sesuatu nang tahu kepada sesuatu nang kada tahu adalah apa? Yalah, ya melalui proses tasawuf sama tasdik. Mangga. Kan kita tuh kan bilihnya anak itu buju-buju pahami dulu makna daripada lapas itu. Jangan langsung ini jangan. Mangga. Kadang-kadang John takut orang ini apa tahu aja Pak anak mau misalkan sesuatu kada tahu paham nggak? Padahal kalau joko apa kan yang jangan dulu atau dulu lah supaya ikan itu jangan salah itu loh aja lo tahu biasa jangan nah itu namanya tasawur dulu tasawur supaya jangan salah nah anunya jangan tahu kayak mereka mau anu memaksakan sesuatu. Paham? Api panas. Api panas. Ayo, api panas. Bilang kita api itu apa? Panas itu apa? Kemudian kita disebahkan panas ke api, ya loh. Kemudian setelah itu jika kita memang api itu berarti itu namanya wuqu'in nisbah sudah ada tasdik tapi kan melalui dulu namanya apa namanya tadi tasawur makna api kita tahu makna panas kita tahu ya Allah durang kenapa kita memutuskan apa namanya nih menghukumkan panas itu pada api apa durang kenapa kan
makna panas apa? Kalau tahu. Makna api bang, kalau tahu juga. Tapi kan kita ketika bilang api, kan gambar kita api itu kayaknya ya Allah tahu maknanya berarti ya kalau lah. Tapi kita tidak merasakan. Panas tuh tahu ya Allah keadaan kayaknya tahu ya kalau lah. Ya Allah. Tapi kita tidak merasakan, kita paham aja maknanya, paham lah. Lalu kita kaitkan, oh. Kemudian hanya kita hukum makan, berarti tasdik bisa sudah ada, paham lah. Amak, ganteng. Amak itu apa? Kadang dulu manusia, nama untuk seseorang, gelar untuk seseorang yang amak, ganteng. Apa ganteng? MBG, Bahlil. Nah, paham kah? Amak ganteng jadi, sekalinya ada amak ada ganteng. Terus mampir amak. Fatasawwurur rabi'u, maka bermula tasawwur yang keempat. Mana tuh? Tasawwuru wuqu'iha ya. Tasawwur wuqu'i nisbah. Sini kan langsung tulis sini wuqu'i nisbahnya lah. Karena kita memakai yang pendapat yang keempat ini kena tasdik. Fatasawwurur rabi'u, maka tasawwur yang keempat yusamma tasdikan, yaitu disebut dengan tasdik. Wasalah satu qablahu, bermula yang tiga qablahu sebelumnya tasawwur yang keempat. Syurutun lahu, yaitu syarat baginya. Berarti bukan termasuk mahiyah. Kayak wudhu itu kan ada fardunya, ada syaratnya lah. Ya Allah, sama ini. Itu syarat untuk sampai kepada tasdik harus melalui yang tiga tadi. Berarti yang keempat tasdiknya. Berarti tahapannya yang ketiga ini 1, 2, 3. Wahada madhabul hukama'i, bermula ini yaitu madhab daripada hukama, para filosof. Sama aja bang kayak kita nih, mantiknya sama aja. Cuman kayaknya ada perbedaannya di kalau bahasa anunya tuh harusnya gini, bikin. Karena ini. Wa madhabul imami. Nah kalau kata imam itu berarti maknanya Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi bila di usul fikih ilmu kalam berarti Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau di fikih siapa di fikih? Imam Harmain. Kalau Harmain lo di fikih Al-Imam Harmain. Kalau ini di mantik, apa namanya di mantik di ilmu kalam itu berarti Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di nahwu ada dua imamnya. Ini lagi imam siapa kan? Di langgar kita ada dua imamnya. Ya kalau di masjid ada dua imamnya. Nah menurut madhab imam, maksudnya menurut madhab Fakhruddin Ar-Razi, anna tasdiqa, bahwasanya tasdik huwa tasawwuratul arba'atu, yaitu tasawwur yang 4. Karena yang 4 tadi terdiri dari 4 tadi hanya tasdik, yalah. Fayakunu tasdiqu basitan, maka jadilah tasdik itu basitan, yaitu basit. Yang keempat kan mudah aja lah, maksudnya itu sederhana aja tuh. Ala madhabil hukama'i, atas madhab hukama. Wa murakkaban, dan tersusun. Itu atapnya ke basit. Ala madhabil imami, atas madhab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wal musannifu, bermula musannif masyin, yaitu berjalan atau menurut mengikut ala madhabil hukama'i, atas madhab hukama. Bitakdiri mudafin, dengan mentakdirkan mudaf. Berarti kan mudaf itu nang kalimat lapas yang beridafah la. Fi kalamihi, pada kalamnya. Baina darki wa nisbati, baina
Kalau inya hikayah berarti darku. Tadi kan darku nisbatin ya Allah lah. Berarti baina dariku wa nisbatin. Antara darak lawan nisbah itu ada di sana kata wuku. Ya Allah tidak kan. Tadi kan kepada kamu kan wadarku wuku'i ya Allah ya lah. Kalau wadarku wuku'i nisbatin ada di sana wuku. Wuku itu kan di sana mudah bilahnya nisbah. Ya lah. Bitasdikin atau katanya lah bitasdikin. Ya lah. Berarti kan mengetahui terjadinya nisbah itu disebut dengan tasdik karena kita mengikut madzhab hukama. Paham lah. Lalu di sana tuh ada yang namanya wuku terjadinya nisbah. Paham lah. Terjadi nisbah atau tidak terjadi nisbah. Nah kalau situ ini apa tadi mana? Nah, wuku in nisbati. Lalu kan kata-kata yang tulisan tadi gitu. Tadi wadarku nis batin lagi bitas bikin. Nah perhatikan. Nah di sini ada wuku atau au adami wuku inisbah. Ya ada tasdik tadi. Ini apa tasdik lah ya Allah. Paham? Lalu di sini ada mudhaf ini buang di antara darku dan nisbah itu. Summa innaka idza aratta, kemudian sesungguhnya engkau idza aratta apabila menghendaki oleh engkau antak tuba bahwa menulis oleh engkau at-tasawwura wat tasdiqa akan tasawur dan tasdik au tadhkura huma atau atapnya ke taktuba atau menghendaki oleh engkau tadhkura menyebut oleh engkau huma akan keduanya tasawur dan tasdik au ta'alluma huma atau ta'allima au tata'allamahuma atau mempelajari oleh engkau huma akan keduanya au tu'allima huma atau mengajar oleh engkau akan keduanya. Apa? Ada sebelum berarti langsung tata'allamahu itu kan tadkura ada sama aja maksudnya apapun. Fal muradu bil wad'i, maka bermula yang dikehendaki dengan wada ma yashmalu dzalika, yaitu sesuatu yang mencakup akan demikian itu. Tadi kan kata-katanya di syair itu apa tadi? Waqad bimil awala indal wada. Nah wada itu maksudnya itu bukan peletakan saja secara umumnya. Bisa ketika kita menulis maka dahulukan pembahasan yang namanya tasawur, hanya tasdik. Ketika kita hendak menyebut dahulukan tasawur, hanya tasdik. Ketika kita hendak mengajar atau mempelajarinya dahulukan tasawur, hanya tasdik. Itu namanya wadah, paham kan? Bukan hanya peletakannya. Faqad dimit tasawura alat tasdiki, maka dahulukanlah olehmu akan tasawur atas tasdik. Li'annahu muqaddamun alaihi taba'an, karena sesungguhnya dia itu tasawur didahulukan atasnya taba'an pada taba'. Maksud tabak itu muqaddamun di tabak itu maksudnya tasdik itu berhajat kepada tasawur. Alah, tadi kan nih tasdik berhajat kepada tasawur. Ya kalau kita kan kalau mendapat tasdik kecuali tasawur berarti kan tasdik ini berhajat kepada tasawur.
Ya kalau ya lah, berarti kan kalau ini berhajat berarti didahulukan lah kok. Ya lah, maka secara tabak, secara tabiat tasawur didahulukan daripada tasdik. Ya lah, itulah. Maka pada wadah juga diikutkan kayak itu juga. Maka didahulukan tasawur daripada tasdik. Fayuqaddamu wad'an, maka didahulukan akan tasawur wad'an pada wadah. Wa hadza makna qaulihi wa qaddimil awwala. Nah, itu makna daripada wa qaddimil awwala. Paham ya nih? Tasawur sama tasdik, paham lo? Yalah, tasawur maudhu, mahmul, kemudian tasawur nisbah atau ta'alluqul mahmul alal maudhu, kemudian wuqu'un nisbah atau adamu wuqu'in tasdik tadi. Paham lo yang tadi? Yalah, kemudian tadi kan tasawur terbagi dua, tasdik terbagi dua. Nah, kan? Summa bayyana anna an-nazariyya min kullin minat tasawuri wa tasdiki mahtaja lita'amuli. Kemudian menjelaskan oleh dia musannif bahwasanya nazari daripada tiap-tiap daripada tasawur wa tasdiki dan tasdik, makna daripada nazari itu mahtaja lita'amuli, sesuatu yang berhajat untuk pikir, dengan berpikir. Artinya kita tuh kada langsung tahu, ada proses dahulu untuk mendapatkan pengetahuan itu. Mana tadi ini nah, tasawur, tasdik, ada istilahnya nazari, ya. Nah nazari ini nah. Masing-masing tasawur dan tasdik itu ada nazarinya. Nazari itu tadi mahtaja li ta'ammul, sesuatu yang berhajat kepada nalar, berpikir dahulu, hajat dapat. Paham? Wad daruriyya atap ke nazariyah, dan daruri aksuhu yaitu kebalikannya. Berarti tanpa harus berpikir, kita tuh langsung tahu. Wahwa bermula dia ma la yahtaju ila dalika, sesuatu yang tidak berhajat ila dalika, kepada demikian itu. Misalnya itu banyak buku, jago kayak pada kepala ikan. Oh berarti buku itu ke atasnya banyak, misalnya ya Allah. Kemudian ada covernya, ada tulisannya, ada kok. Artinya kan dapat lebih pikir kok. Jago buku ya kok, udah dicoba buka ini. Tapi misalnya jago jin, ikan misalnya menang orang nyampe jin, kayak pada bikin ikan. Kawan langsung menggambarkan lah. Ada kawan, berarti itu untuk mengetahui makna jin itu kita perlu ta'ammul dulu, perlu berpikir, itu nazari namanya. Paham lah? Atau misalnya roh, Joko. Coba dengar kata orang nyebut roh. Roh itu jurang ada pada jiwa manusia. Makna roh itu apa? Cuma kamu bayangkan kok. Berpikir dulu, itu ya pegang. Betul lah, bagian nazari namanya. Fal aqsamu arba'atun, maka bahagiannya yaitu ada 4. Kama taqaddama, seperti sesuatu yang telah terdahulu. Misalut tasawuri daruri, contoh tasawur daruri. Idraku makna lafzil wahidi, yaitu mengetahui makna lapas daripada satu. Satu itu ia setengah daripada dua, adalah kok satu. Berarti satu itu setengah daripada dua, adalah berpikir lagi kan adalah kok lah. Itu daruri namanya. Makna satu itu sudah secara langsung tergambar di otak kita tanpa harus apa ada. Atau udah tadi buku, ya kalau langsung tergambar buku tuh ini. Walaupun misalnya ikan kan bisa membiasakan, cuman kan tergambar di gambarin ikan buku tuh ini. Paham lah? Itu namanya daruri. Atau jago mobil, kita gambar kok tapi mobil biasa itu lihat langsung mobil nih. Walaupun ikan misalnya membiasakannya kan ambil mobil batisnya apa tuh? Bannya apa ada kalau ya lah. Ya kalau ya kalau ikan artinya kan kau ada menggambarkan secara langsung tanpa harus berpikir. Atau spidol, ya kalau 13 spidol
Wa misalut tasawurin nazari, dan contoh tasawur nazari idraku makna apa tuh? Apa? Wahidi, idraku makna wahidi nisfu sudusit isnai asyara, itu mah sini kita tinggal sini aja. Tadi bagus anunya nah, sini ada tasjidnya Ada kan? Nah, nah, taruh aja kan. Betul namanya ada tasjidnya pada nas lah. Ini jasa sidin misalnya kayak ya anu Syekh Bilal ada ini jasa sidin namanya. Tasjidnya bagus. Nah, panjang banget banyak. Biasanya kita lagang apa biasanya? Kita baik bang, ada duitnya. apa deh? Idraku maknal wahidi ialah atau al wahidu nisfu sulu sil isnai asyara, satu setengah. Ini idrak makna aja, bukan menghukumi. Misalnya satu adalah itu kan menghukumi namanya, ada ini kan idrak maknanya aja di dalam dihin kita. Satu itu setengah daripada 1/6 dari satu setengah, satu itu setengah daripada 1/6 dari 12. Baik kan? Makna olah maksudnya lah. Nah, kalau minyak satu setengah daripada 2. Ya Allah. Tapi misalnya satu setengah daripada 1/6 dari 12. Baik kan hitungnya? Nah, betul ada. Lalu kan kita udah pikir ya Allah, jangan daripada kan jangan dapat nah. Ya Allah, berarti kan 12 ya lah. 1/6 berarti 12 ya lah, dibagi 6 berapa? 2. Setengah daripada 2, nisib daripada 2 berapa? Nah, ya lah, setengah daripada 2 1. Ya lah. Ini namanya 1 adalah setengah 1/6 daripada 12. 12 bagi 6 2, nisib daripada 2 1. Tapi kita ada berarti tinggal lipat kalau paham. Tapi kan kita masih apa namanya tuh didihin kita. Lain kayak misalnya satu itu adalah, nah ya Allah, berarti kita kan
memberikan penghukuman sudah mahmul kepada mauduk. Ini masih di diri kita lagi masih paham membayangkan yang namanya 1 itu adalah setengah daripada 1/6 daripada 12. Yang namanya nazari itu melalui daruri. Hah? Nah, kayak dulu ya Allah. Kayak dulu. Santai dulu ya Allah. Kayaknya minik. Tahu sudah. Tadi. Itu misal daripada tasawur nazari. Yalah tasawur nazari ditasdid lah tasdid itu lah kayaknya namanya kan tahu. Oh di sini misalnya tadi nazarinya contohnya al-wahidu nisful isnaini ya Allah. Ada sini kan tadi al-wahidu nisfu sudusil isnai asyarah yalah. Paham? Tulisnya jelas saja. 12 bagi 6 yalah. Kemudian hasilnya bagi 2. Ya Allah, 2 bagi 2 satu loh kayaknya di situ ya. Ya Allah. 2 bagi 2 loh. 12 bagi 6 2 bagi 2 loh. Setengah daripada 2 loh. Ya Allah. Wa misalut tasdiqid daruri dan contoh tasdik daruri. Idraku wuqu'in nisbati yaitu mengetahui terjadinya nisbah fi qaulina pada perkataan kita al-wahidu nisful isnaini bermula 1 yaitu setengah daripada 2. Ini kita sudah memberikan penghukuman sudah. Setengah daripada 2 itu mahmul ya Allah. 1 itu mauduk. Kemudian kita hukum akan setengah daripada 2 itu kepada mauduk. 1 itu adalah setengah daripada 2. Berarti kan ada di sana keputusan hukumnya sudah. Berarti tasdik kemarin kan kita udah bikin lagi. Ya kalau 1 setengah daripada 2. Ya boleh lah. Paham ada? Ada sudah penghukuman mahmul kepada mauduk. Wa misalu tasdiqin nazari dan contoh tasdik nazari idraku wuqu'in isbati fi qaulina mengetahui terjadinya nisbah pada perkataan kita al-wahidu nisfu sudusil isnai asyara. Ya Allah, saya orang mengucap jurang 1 itu adalah berarti kan sudah apa namanya itu memberi putusan hukum ya lah mahmul kepada mauduk bukan ta'alluq lagi. Tapi sudah wuqu'in nisbah sudah, paham lah? Paham tak? Ini bedanya apa aja? Pembagian hukum ya, elah. Baik itu menafikan terjadinya nisbah mahmul kepada mauduk atau mengisbat menetapkan nisbah mahmul kepada mauduk. Paham lah? Bila menafikan tadi kan contohnya tadi kan Zaidun laisa biqaimin, Zaid itu tidak berdiri. Berarti kan itu menafikan nisbah mahmul kepada Zaid kepada mauduk ya Allah. Paham lah? Paham tak? Bedanya tuh kalau hanya kita tuh memahami makna tanpa memberikan hukum itu berarti tasawur namanya. Tapi kalau sudah memberikan hukum berarti tasdik. Walaupun tadi pada kenyataannya memang salah ya lah, tapi kan ada sudah pemberian hukum. Wa bima tuqurrira uliman hisarul ulumi fit tasawwurati wat tasdiqati dan dengan sesuatu yang telah ditetapkan ulima yaitu diketahui inhisarul ulumi akan terbatasnya ilmu fit tasawwurati wat tasdiqati pada tasawur dan tasdiqat.
Nah, ya kalau lah. Tapi kan tahapannya tadi tasawur dulu hajar tasdik. Wa walikullin minhuma mabadi'u wa maqasidu, dan sebit bagi tiap-tiap daripada keduanya yaitu ada mabadi dan maqasid. Mabadi itu apa namanya jurang? Istilahnya apa tuh? Dasar-dasar daripada tasawur. Wa maqasidu, maqasidu itu tujuan daripada tasawur. Mabadi'u. Fa mabadi'ut tasawurati, maka mabadi daripada tasawur al-kulliyatul khamsu, yaitu kulliyul khams, wa maqasiduha, dan maqasidnya yaitu al-qaulus syarihu, yaitu qaul syarih.